Pada dasarnya, organisasi sektor publik atau yang kita kenal sebagai pemerintahan memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka menyediakan kebutuhan dasar dan menjadi salah satu motor penggerak roda ekonomi negara. Namun, kita semua tahu peran besar ini seringkali tidak dibarengi dengan kualitas yang sepadan. Sektor publik kita sudah terlalu lama melekat dengan stigma negatif, terlalu bürokratis, lamban, boros, dan bahkan koruptif. Kondisi inilah yang memicu tuntutan reformasi besar-besaran di berbagai lini. Akan tetapi, dari semua upaya perbaikan, titik fokus utamanya harus ada pada satu hal, sumber daya manusia. Sebab, percuma saja sistem atau konsep reformasi dibuat sesempurna mungkin, jika orang-orang yang menjalankannya masih dianggap tidak kompeten. Di Indonesia, masalah ini cukup mengkhawatirkan. Pernah disebut bahwa mayoritas bahkan hingga 64% PNS kita kualitasnya berada di bawah standar. Inilah akar masalah dari rendahnya kinerja instansi pemerintah. Sebagai respons atau kondisi ini, Indonesia akhirnya melakukan transformasi besar melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Inti dari perubahan ini adalah menggeser sistem manajemen ASN dari yang tadinya kaku dan hanya berdasarkan senioritas menjadi sistem merit. Artinya, fokus diubah total menjadi berbasis kompetensi dan kinerja. Siapa yang memiliki keahlian dan berprestasi, dialah yang akan mendapatkan pengakuan dan kesempatan. Sebagai kesimpulan, mari kita telaah inti dari reformasi ini. 1. Apa yang dimaksud dengan sistem merit dalam konteks reformasi manajemen sumber daya manusia sektor publik di Indonesia? 2. Siapa saja yang termasuk dalam kategori ASN yang berdampak langsung oleh reformasi ini? 3. Mengapa sistem lama dianggap gagal sehingga diperlukan reformasi? 4. Kapan sistem merit ini paling diuji penerapannya? 5. Di mana letak perbedaan terbesar penerapan reformasi ini jika dibandingkan antara organisasi sektor publik di tingkat pusat dengan di tingkat daerah? 6. Bagaimana strategi pemerintah untuk mengubah mindset atau budaya kerja ASN yang sudah terbiasa dengan sistem lama agar mau beradaptasi dengan sistem baru? Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya Zidni Mutaharido dengan NIM 24046742215. Saya Harisma Ilmi dengan akhiran NIM 223. Saya Zedi Prasitasari, akhiran NIM 248. Saya Martin Marwati dengan NIM 207. Saya Salman Farisi dengan NIM 221. Ya, selamat menonton video kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Farisi. Di sini saya kelompok 2 dari Matkul MSDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang PNS atau ASN. Apa sih ASN itu? ASN yakni banyak sekali pikiran kita bahwa ASN itu banyak pertanyaan mengenai birokratis, tidak transparansi, dan juga tidak adanya akuntabilitas. Di sini pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi khalayak umum atau masyarakat, karena kinerja dari suatu organisasi itu dilihat dari kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintahan itu sendiri. Makanya mungkin apa kita atau PNS memperbaiki citranya lagi untuk memperbaiki pamornya di masyarakat. Faktanya, data dari Menpan RI tahun 2016 pernah menyebut bahwa 64% PNS kita kualitasnya masih di bawah standar. Ini diperparah dengan gap kompetensi antara pendidikan dan kemampuan kerja yang nyata. Nah, untuk memperbaiki ini, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan obat berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN. Undang-undang ini berisi mengenai transformasi besar-besaran dari SDM yang kaku menjadi SDM yang berbasis kompetensi. Kemudian pertanyaannya, apakah regulasi ini sudah benar-benar diterapkan di lapangan? Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai studi kasus nyata dari Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan tentang praktek SDM berbasis kompetensi di sektor publik. Sebelum kita bedah kasusnya, kita samakan persepsi dulu. Apa itu kompetensi? Menurut Spencer 1993, kompetensi itu seperti gunung es. Di bagian atas yang visible atau terlihat, ada skill, keterampilan, dan knowledge, pengetahuan.
Ini adalah hal yang mudah diukur dan dikembangkan. Tapi di bawah permukaan air ada bagian hidden atau tersembunyi yang jauh lebih besar. Self-concept, konsep diri. Stretch, sifat bawaan. Dan motif atau dorongan. Bayan inilah yang sebenarnya yang paling mempengaruhi kinerja superior seseorang. Oke, jadi kompeten bukan berarti soal pintar saja atau punya ijazah saja, tetapi soal karakter dan motivasi. Nah, berbicara tentang manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, apa sih manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi? Sebuah sistem di mana kompetensi menjadi pusat dari semua praktek MSDM. Mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan karir, manajemen kinerja, sampai imbalan dan penghargaan. Tujuannya menempatkan orang yang tepat di jabatan yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Oke, sekarang kita akan melihat hasil temuan di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peneliti melakukan studi kasus kualitatif berbasis wawancara dengan mewawancarai 7 informan kunci dari BKD dan juga instansi terkait. Apa yang mereka temukan? Mari kita bedah satu persatu. Apakah sudah sesuai dengan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi? Untuk rekrutmen CPNS, secara aturan normatif sudah berbasis kompetensi. Ada seleksi kompetensi dasar, SKD, dan seleksi kompetensi bidang, SKB. Tujuannya jelas, mengukur kesesuaian kompetensi pelamar dengan jabatan yang dilamar. Jadi, untuk poin ini, Cek secara aturan sudah oke. Training/diklat bagaimana? Di sini mulai ada masalah. Yang pertama, diadakannya diklat formal dan non formal yang diadakan untuk PNS untuk meningkatkan kinerja mereka. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, PNS hanya melakukan diklat formal dan non formal tersebut hanya untuk mengukurkan suatu kewajiban mereka. Mereka melakukan diklat tersebut tidak untuk meningkatkan kinerja mereka, akan tapi mereka hanya ingin menggugurkan kewajiban mereka sebagai PNS. Dan masalah selanjutnya yakni kurangnya anggaran dari pemerintah. Dan permasalahannya lagi yakni adanya pimpinan unit yang mengizinkan PNS atau bawahannya untuk tidak mengikuti diklat formal atau non formal tersebut. Pemimpin mereka beranggapan bahwa kinerja mereka masih dibutuhkan dalam sehari-hari sehingga mereka tidak perlu mengikuti diklat formal dan non formal untuk meningkatkan kinerja mereka di dalam melayani publik. Jadi untuk poin ini masih setengah-setengah. ini juga setengah-setengah. Untuk jabatan pimpinan tinggi, JPT atau eselon atas, prosesnya sudah bagus. Sudah ada uji kompetensi atau job fit. Tapi untuk level di bawahnya seperti administrator dan lain-lain, uji kompetensi ini belum dilakukan menyeluruh. Bahkan masih adanya telah UASN yang membolehkan kepala daerah untuk memilih satu dari 3 kandidat terbaik yang dilakukan seleksi secara terbuka. Hal ini akan memberikan adanya persepsi adanya politisasi. Bahkan studi ini juga menemukan adanya ego sektoral pimpinan, yang artinya bahwa pimpinan menahan staf yang berkompeten agar tidak dipromosikan ke unit yang lain. Nah, justru ini akan menghambat karir PNS-nya ya. Terakhir, dari segi penilaian kinerja, bagaimana? Ini dia temuan paling kritis. Penilaian kinerja PNS saat ini menggunakan SKP, sasaran kinerja pegawai. Tapi temuan di lapangan menyebutkan SKP tidak efektif
Betul, ini fatal. Kenapa tidak efektif? Menurut informan penelitian, SKP dianggap mempunyai celah untuk manipulasi yang dimana tidak ada tolak ukur yang jelas yang disepakati antara atasan dan bawahan. Akibatnya, kinerja PNS tidak dapat dievaluasi dengan baik dan penilaian kinerjanya dianggap tidak efektif. Bagaimana kita bisa berbicara tentang manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi jika alat ukur kinerjanya saja tidak berjalan efektif? Jadi, kesimpulan dari studi kasus ini sudah jelas. Implementasi MSDM berbasis kompetensi di pemerintahan Kabupaten Tulungagung pada saat penelitian belum berjalan secara utuh atau menyeluruh. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Yaitu reformasi birokrasi melalui regulasi seperti Undang-Undang ASN itu adalah langkah awal yang hebat. Namun, implementasi di lapangan itu adalah tantangan yang sesungguhnya. Karena selama penilaian kinerja atau SKP masih bersifat administratif, formalitas dan dapat dimanipulasi, maka akan sulit untuk menciptakan budaya kinerja yang benar-benar berbasis kompetensi dari kinerja. Ini bukan hanya PR tentang Pemkab Kabupaten Tulungagung, akan tetapi ini adalah PR bagi semua instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Bagaimana mereka memperbaiki kinerja mereka dan juga bagaimana PR yang akan dihadapi mereka untuk menyelesaikan permasalahan. Apakah kalian pernah ada pengalaman seperti instansi tersebut? Kalau ada, share ya kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini diambil dari artikel berjudul Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi pada Organisasi Sektor Publik yang ditulis oleh Alfian Musyadi, Martin Setiawan, dan Fitriar Tono. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.